Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rostin Abdullah SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 3 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor peserta 201507323332. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Suawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 pada Rabu 6 Maret 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita mulai dengan doa dulu ya. Ya. Agar pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa yang mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran ya. Teh Jumaira siapa yang tidak hadir? Yuki Pinpato. Alasannya? Izin. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang dia akan ikut bersama kita dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Oke, cuma satu orang ya? Ya. 12 orang. Sebelum memulai pembelajaran, siapa yang masih ingat kesepakatan yang kita lakukan seperti biasanya ya? Ya. Sebelum pembelajaran, ada kesepakatan yang telah kita buat selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, kesepakatan tersebut seperti apa? Yang pertama tepat waktu. Oke, datang tepat waktu atau masuk dalam kelas tepat waktu. Kalau lewat dari 10 menit, berarti saya sudah dapat. Saya punya alfa ya? Ya. Tidak ada keterangan. Oke, kemudian yang kedua, menjaga kebersihan, kerapian pakaian, ya, kebenyayan di luar. Kalau ada yang didapat itu ada ganjarannya. Kemudian saling menghargai dan menghormati dan mengerjakan tugas tepat waktu, memasukkan tugas tepat waktu. Oke? Ya. Agar pembelajaran kita tidak terlalu tegang ya. Nah, makanya kita akan melakukan ice breaking dulu. Semua berdiri. Baik, dimulai ya. Ya. 1, 2, 3. Guli guli
seisme dan pengaruhnya terhadap Kehidupan. Bagus. Apa saja itu seisme? Kayak Apa Marsha? gempa bumi vulkanisme. Oke, gempa bumi vulkanisme. Ayo Marsha, yang lain lagi? Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tumbukan. Ya. Gempa bumi runtuhan. Oke, semua itu ya jenis-jenis dari seisme. Gempa bumi tumbukan, gempa bumi vulkanisme, gempa bumi tektonisme, dan ada gempa bumi runtuhan. Ternyata dari masih ingat materi yang telah kita pelajari. Ya. Oke, nah pada hari ini kita akan masuk ke materi baru. Sebelum adik-adik masuk ke materi, silakan amati gambar yang ada pada slide ini. Menurut adik-adik, fenomena ini disebut dengan fenomena apa? Angkat tangan yang tahu. Batu terpecah. Batu terpecah, ya bagus. Ada yang lain lagi? Apa Ical? Pelapukan pada batu. Pelapukan pada Batu. Ya, bagus sekali ya. Ya. Fenomena ini disebabkan oleh apa kira-kira adik-adik? Apa Ical? Iklim. Iklim, ya bagus. Ada yang lain lagi? Curah hujan. Curah hujan, ya bagus sekali. Matahari. Panas matahari. Oh, karena sinar matahari. Oke, bagus sekali ya. Semua itu adalah peristiwa atau tenaga yang disebabkan oleh tenaga dari luar bumi. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi di mana tenaga yang berasal dari luar bumi atau tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Alur tujuan pembelajaran yang adik-adik capai pada hari ini melalui pembelajaran problem basic learning dengan media, video, gambar pada pembelajaran tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Peserta didik atau adik-adik mampu menjelaskan pengertian tenaga eksogen. Adik-adik harus perhatikan semua kegiatan pembelajaran yang kita akan lakukan hari ini agar pembelajaran yang kita dapatkan atau ilmu yang kita dapatkan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Garis-garis besar kegiatan pembelajaran ini, yang pertama, adik-adik harus mengamati video atau gambar. Kemudian adik-adik dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok itu akan membahas LKPD. Di mana LKPD tersebut ada. Nah, penilaian dalam kegiatan pembelajaran ini adik-adik perhatikan ya. Penilaian dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, Penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian pengetahuan. Paham adik-adik? Paham. Sebelum itu kalian akan melakukan kuisis. Oke, linknya dikirim di grup ya. Ya. Silakan diakses. Masuk ke kuisis. Kita mulai ya. Ya. Oke, adik-adik telah melakukan pretest. Sekarang kita lanjut ya. Dari gambar yang tadi, pelapukan batuan tadi, Ya. siapa yang bisa menjelaskan apa itu tenaga eksogen? Saya. Oke, Jumaira. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Oke, bagus sekali ya, tenaga yang berasal dari luar Bumi. Yang perhatikan adik-adik, tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Dari luar bumi ini bukan berarti tata surya. Maksudnya di sini adalah semua tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi. Yang ini seperti apa? Air. Seperti air. Angin. Organisme. Sinar
video, adik-adik harus perhatikan dengan baik, simak dengan baik ya. Ya. Karena itu akan dibahas dalam lembar LKPD. Silakan diperhatikan. Teriknya matahari di siang hari, dinginnya suhu ketika malam datang, turunnya hujan dan mengalirnya air, hembusan angin dan pecahnya geyser, serta aktivitas organisme. Semua ini Berdasarkan video yang adik-adik amati tadi, apa saja adik-adik temukan pada video tersebut? Angkat tangan yang tahu. Oke, kalian. Sedimentasi ya, bagus. Yang lain lagi. Saya Apa juga Ira? lakukan Pelapukan. erosi. Erosi. Nah, pelapukan, erosi, sedimentasi yang adik-adik sebutkan itu akan adik-adik bahas pada tiap kelompok. Ya. Oke, adik-adik akan dibagi kelompok sesuai dengan minat belajar adik-adik. Ya. Mana yang suka mengamati gambar, angkat tangan. Oke, ya. Yang suka mengamati video? Oke. Lanjut. Yang suka praktek langsung. Yang suka melakukan praktek. Oke, bagus ya. Ini silakan duduk per kelompok sesuai dengan minat belajar adik-adik. Perhatikan adik-adik. Ini dalam LKPD dinilai yang tadi sikap pengetahuannya, Ya. sikap keterampilan itu yang dinilai. Yang pertama itu sikap yang jelas tadi, bisa kerjasama dengan kelompok ya, harus aktif. Ya. Kemudian bisa, kalau keterampilan itu kita mau bisa melakukan presentasi atau bisa mengungkapkan ide atau pendapat. Jika ada yang tidak dipahami, tolong ditanyakan. Ya. Oke? Ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Oke, kelompok 1. Bisa gambar. Gambar yang ini. Ya. Ini gambar ada 6 macam. Kalian harus bedakan ini berdasarkan masalah. Yang ini kan macam ini sama. Ya. Ya. Ini gini Bu. Ini Ini sama ini. nanti dilihat. Yang ini kan ada batu terpecah, ini juga sama, tapi ini beda. Ini yang disebabkan oleh tumbuhan. Kalau ini tidak kan? Ya. Itu yang kalian akan cari permasalahannya. Oke? Ya. Paham? Paham. Ya, bagus. Masih ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain? Oke, kelompok yang ini ya. Iya, ini video. Video yang kalian tonton harus kalian scan barcode-nya. Silakan. Di scan barcode-nya. Coba dulu. Cahya. Coba. Scan barcode-nya. Ulang coba kembali baru masuk dulu. Ini. KBBI, segmentasi ialah pengendapan atau hal mengendap benda padat karena mengaruh ke Kelompok 2 mana sudah paham? Pertanyaan nih, Ah iya. bagaimana cara melakukan eksperimen sesuai dengan LKPD? Oke, sudah ada kan bahannya. Ini kalian akan ini media ini kan ada yang ada tanah dengan ada yang rumput kering tapi ada tanah di dalamnya. Ini kemudian ada tanah tapi ini ada vegetasi atau tumbuhan hidup. Oke, ini dialiri dengan air. Kira-kira dari ketiga ini dibandingkan mana yang airnya ada hasilnya itu seperti apa, hasil dari air dari ketiga produk tersebut itu yang kalian amati, terus kamu kaitkan dengan fenomena erosi. Ya. Oke, kita akan lanjut langsung ke anu saja, ke praktek. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan eksperimen pada media pertama.
lanjut ke media yang kedua. Oke, cukup ya. Lanjut ke media yang terakhir. Di sini mati. Akhirnya batuan yang ada Bagaimana kelompok 3? akan masuk ke terima kasih. Saya berarti ini dimintakan materi sebagai proses penanda dan sebagai hasil evaluasi tempat tertentu pengadaan material bisa dilakukan oleh tes atau user. Oke, sudah selesai adik-adik? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, silakan untuk kelompok 1 melakukan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pelapukan dan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Humaira Sawali. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi sekaligus membahas soal yang ada di rekam PDF. Apa saja yang kalian amati pada gambar tersebut? Uraikan secara singkat. Berdasarkan gambar yang telah kami amati, proses yang terjadi pada keenam gambar tersebut adalah proses pelapukan. Yakni pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Yang kedua, jenis apa saja yang kalian temukan pada gambar di atas berdasarkan proses penyebabnya. Berdasarkan gambar yang telah kami amati, gambar pertama dan gambar keempat merupakan jenis pelapukan fisik, yakni proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Itulah hasil presentasi dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Oke, bila ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Ada. Oke, dari kelompok 2 pertanyaannya. Baik, terus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau memperlambat proses pelapukan di suatu daerah? Oke, apa yang akan dilakukan untuk memperlambat proses pelapukan yang ada di suatu daerah? Oke, sudah jelas pertanyaannya ya? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk mencari jawaban. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Siti Nurhanisa Biadi. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau memperlambat proses pelapukan di suatu daerah? Jawabannya, untuk mencegah atau memperlambat proses pelapukan di suatu daerah, kita harus melakukan hal-hal seperti menanam pohon untuk menjaga tanah tetap stabil, mengurangi aktivitas penambangan yang merusak lapisan tanah dan memperhatikan tata ruang dalam pembangunan agar tidak merusak lingkungan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok lainnya sudah jelas? Jelas. Baik, jika sudah jelas, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Jika sudah tidak ada, kami akan menyimpulkan hasil kerja kelompok kami. Kesimpulannya,
Pelapukan adalah peristiwa penghancuran batu dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat terjadi secara mekanis, kimiawi maupun organis. Sekian kesimpulan dari kami, maka presentasi akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Presentasi untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Di sini saya akan membuka presentasi dari materi erosi yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan Mas. Terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen kami, yaitu tentang erosi. Di sini ada botol pertama. Ini botol berisi tanah, hanya tanah saja. Yang kedua, ada botol berisi tanah dan rumput kering. Dan yang ketiga, ada botol berisi tanah dan juga vegetasi, yaitu rumput yang masih hidup. Berdasarkan hasil eksperimen yang kalian lakukan, apa yang kamu amati dari ketiga botol tersebut? Di wadah pertama ini bisa kita lihat kalau airnya sangat keruh dan masih ada tanah-tanah yang ikut terbawa. Lalu di botol yang kedua, airnya keruh tapi tidak sekeruh botol yang pertama, tapi masih ada juga tanah yang terikut di dalam airnya. Lalu di botol yang ketiga, airnya sangat jernih ya, seperti air yang baru menetes dari keran. Apa hubungannya eksperimen ini dengan erosi? Hubungannya yaitu pada saat air hujan mengenai tanah yang tidak ditanami pepohonan, tekstur tanah akan berubah menjadi lembek. Akibatnya, tanah jadi mudah bergerak atau berpindah dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Proses inilah yang dinamakan erosi. Sedangkan tanah yang ditanami pepohonan akan lebih sulit terjadi erosi. Akar-akar tanaman di dalamnya menahan tanah sehingga tanah tidak mudah bergerak. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan instruksi kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih ke materi. Di sini saya akan membuka pertanyaan dari kelompok lain. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Dari kelompok berapa? 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 2, yaitu apa kaitan antara erosi tanah dengan degradasi lahan? Apa kaitan erosi tanah dan degradasi lahan? Apa kaitan degradasi? Erosi dan degradasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Baiklah, kami sudah mendapatkan jawaban yang akan dijawab oleh teman saya, Alia. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu apa kaitan antara erosi tanah dengan degradasi lahan. Jawabannya, erosi merupakan penyebab utama yang paling berperan dalam degradasi lahan atau Banua 2013 karena proses hilangnya lapisan atas tanah yang subur dan baik bagi pertumbuhan tanaman yang menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas? Jelas. Dari kelompok lain, apakah masih ada pertanyaan? Ada. Sebelum saya tutup, kami akan menyimpulkan materi yang akan disimpulkan oleh teman saya. Oke. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi kami. Kesimpulannya adalah erosi adalah proses perubahan dan pengikisan permukaan bumi yang disebabkan oleh berbagai faktor alam seperti air, angin, gelombang laut, dan es. Setiap jenis erosi memiliki dampak yang berbeda terhadap lingkungan dan dapat menyebabkan perubahan yang signifikan
lingkungan dalam lanskap serta ekosistem. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah hasil kesimpulan dari kami. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kelompok 3. Dipersilakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya selaku moderator yang akan membuka presentasi kami pada hari ini dan akan membahas hasil kerja kami dengan materi sedimen yang akan dipaparkan oleh teman saya, Rafianto Ismail. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sini akan menjelaskan materi kami tentang sedimentasi, yaitu melalui video yang kita akan mengakses melalui link barcode. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang kalian amati pada video tersebut? Berdasarkan video yang kami amati, yaitu menjelaskan tentang sedimentasi. Jadi, yang kita ketahui, sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Untuk pertanyaan yang kedua, jenis apa saja yang kalian simak pada video di atas? Jenis-jenis sedimentasi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu sedimentasi fluvial, yaitu sedimentasi pengendapan yang diakibatkan karena adanya air yang mengalir, contohnya air sungai. Baik, itulah materi kami dari kelompok 3. Untuk lebih jelasnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kang Gary. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana proses sedimentasi terjadi di permukaan bumi? Bagaimana proses sedimentasi terjadi di permukaan bumi? Baik, terima kasih kelompok penanya. Berikan kami sedikit waktu untuk mencari jawaban. Baik, kami telah menemukan jawabannya dan akan dibacakan oleh teman saya, Dita Dalila. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 1. Bagaimana proses sedimentasi terjadi di permukaan bumi? Jawabannya, proses sedimentasi diawali dari adanya pelapukan batuan. Kemudian hasil pelapukan tersebut mengalami erosi dan dipindahkan ke tempat lainnya atau transportasi. Setelah itu, material tersebut akan mengendap dan membeku. Itulah jawaban dari kelompok 3. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah jawaban dari kami sudah jelas? Jelas. Apakah kalian sudah paham? Paham. Baiklah. Dari kelompok lain, apakah masih ingin bertanya? Tidak. Sebelum saya tutup presentasi dari kami akan memberikan kesimpulan dari materi kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Rafianto Ismail. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sini akan menyimpulkan materi kami tentang sedimentasi. Jadi, sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Kalau pada erosi dan pelapukan terkesan merusak yang telah ada, sedimentasi justru menambah material baru. Baik, itulah kesimpulan dari materi kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, diskusi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, karena sudah selesai diskusi hari ini, mari kita akan simpulkan materi pada hari ini secara bersama-sama ya. Ya. Sebelum menyimpulkan, silakan berdiri dulu. Oke,
Siap, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5, tepuk tangan 5 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kesimpulan, mari kita akan simpulkan secara bersama-sama ya. Perhatikan, tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Di sini ada beberapa tenaga eksogen berdasarkan faktor penyebabnya. Satu, yang pertama itu pelepukan. Pelepukan apa? Pelepukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Oke, bagus. Yang kedua, erosi. Erosi merupakan proses pengipisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Ya, bagus. Yang sedimentasi yang ketiga. Sedimentasi adalah pengendapan material batuan yang terbawa oleh angin atau air. Itulah faktor-faktor penyebab dari tenaga eksogen. Nah, pelepukan ini terbagi atas 3. Yang pertama pelepukan fisik, yang kedua pelepukan kimia, yang ketiga pelepukan biologi. Oke, lanjut. Kemudian yang erosi, erosi juga terbagi ada 4 ya. Oke, yang pertama abrasi. Abrasi disebabkan oleh Aliran air sungai atau hujan. yang kedua Korasi atau deflasi. deflasi yang disebabkan oleh angin. Yang ketiga Abrasi. abrasi yang disebabkan oleh Gelombang gelombang laut. Dan yang terakhir yaitu yang ekshalasi disebabkan oleh air. Lanjut. Kemudian sedimentasi. Sedimentasi ini terbagi atas 3. Yang pertama sedimentasi fluvial, kemudian tumulong, kemudian air. Ini yang fluvial itu disebabkan oleh tenaga air. Sedangkan sedimentasi tumulong disebabkan oleh tenaga gelombang laut. Dan yang terakhir itu sedimentasi airless disebabkan oleh angin. Oke, sudah paham adik-adik? Ini ada dampak dari eksogen. Dampak atau pengaruh terhadap kehidupan dari eksogen. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif itu merangsang munculnya habitat. Yang kedua, perluasan daratan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi. Yang bagus. Membantu penyebaran flora dan fauna. Oke, yang terakhir membantu penyebaran flora dan fauna. Kemudian dampak negatif. Dampak negatif itu bagi atas 2. Abrasi dan erosi longsor. Abrasi ini seperti ini. Arus gelombang laut yang berkesinambungan yang merubah bentuk pantai menggerus ke arah daratan. Kemudian erosi atau longsor, di mana terjadinya tenaga eksogen itu dapat menimbulkan erosi. Oke, paham adik-adik? Paham. Nah, karena sudah paham adik-adik, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kita lanjut pada quizzes post test ya. Oke, silakan siapkan handphone untuk melakukan quizzes. Sebelum itu saya kumpul dulu hasil dari kerja adik-adik. Perhatikan link saya akan kirim ke WhatsApp group ya. Oke, sudah ada linknya? Sudah masuk? Sudah. Oke, silakan bergabung di quizzes. Ada? Bisa masuk? Ya, bisa ibu. Oke. 2. Oke, kita mulai ya.
Oke, ini hasilnya. Perhatikan. Yang satu, Masya. Yang kedua, Febrianisa. Stop dulu, tidak ada hadiah. Oke, yang dapat nilainya tinggi tadi, yang 1, 2, dan 3 silakan maju di depan. Ini mana yang 1? Ini dapat bintang. Hadiahnya. Oke, silakan kembali berikan aplaus. Setelah selesai melakukan kuisis ya. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Perhatikan untuk kalian. Ya. Menurut adik-adik, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Menyenangkan. Apa manfaat yang adik-adik temukan pada pembelajaran hari ini? Dapat ilmu. Dapat ilmu, dapat hadiah, ya bagus. Dapat pengalaman. Nah, ternyata yang terjadi di lingkungan kita itu seperti itu ya, yang tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, jadi seru ya? Seru, senang. Oke, saya beri tugas rumah. Adik-adik silakan mencari contoh yang ada di lingkungan adik-adik mengenai erosi, pelapukan, dan sedimentasi. Oke, tolong dipelajari apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa diingat dalam waktu yang lama dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selesai. Perhatikan adik-adik, minggu depan kita akan masuk materi baru mengenai proses pembentukan tanah. Silakan dipelajari ya adik-adik. Ya. Oke, berhubung waktu kita sudah selesai, silakan ketua kelas memimpin doa. Karena dibuka dengan doa maka ditutup dengan doa pula. Oke, silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.